Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online Domba Kecil GBI Sola Gracia. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Tuhan, ku jawab ya. Ayo semuanya adik-adik bertepuk tangan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Cinta pada saya, oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Hore, mari tepuk tangan semuanya. Yeay, masih semangat adik-adik? Oh tentu saja Kak. Oke, kalau begitu kita angkat pujian kita lagi yang berjudul Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Oke, mari tepuk tangan semua. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Kita akan ulang pujian ini dari awal, katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya.
tadi kita sudah bergirang di hadapan Tuhan, kita sudah bersuka cita. Dan tiba saatnya sekarang ini, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kita selama seminggu ini. Mari kita mengangkat satu pujian, nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Adik-adik, mari kita angkat lagu pujian ini dari awal. Mari kita berusaha untuk terus mengingat kebaikan Tuhan bagi kita dalam minggu ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya.
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang sopan. Kita akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini kami bisa bangun, bisa memuji, bisa menyembah, membawakan setiap ucapan syukur kami ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati setiap hati kami, pikiran kami, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami bisa melakukannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya menyapa adik-adik yang di rumah masing-masing dari kelas besar sampai kelas kecil. Nah, kalau biasa nih, waktu dulu abang cerita di sekolah minggu itu ada kelas kecil di depan, terus di belakang ada kelas besar. Nah sekarang kelas besarnya siapa di rumah? Bapak-bapak, ibu-ibu. Nah sekarang paling kecil di kelas kecil sekolah minggu siapa? Ada yang tahu? Ada Galet. Ada siapa lagi? Ada adiknya, anaknya Bapak Zulfan. Ya, itu anak sekolah minggu kami tuh di Pelita Kehidupan. Nah, sekarang saya akan membagikan firman Tuhan simpel saja supaya adik-adik bisa mengerti. Jadi kita ambil Alkitab, kita baca di rumah saja. Kalau mau dengarkan silakan dengar. Kakak akan bacanya secara pelan-pelan supaya dapat mendengar dan mengerti. Ayat firman di sini yaitu Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalam sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang tidak memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkannya orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, adik-adik, saya akan mengumpamakan dari seorang anak yang dibully atau dipukul di sekolahnya. Jadi biasanya kalau di sekolah itu dipukul di belakang sekolah ya. Kalau zaman abang, zaman kakak itu dipukul di belakang sekolah. Nah, seketika ada yang lewat, ini belakang sekolahnya ada jalan. Adik-adik ini sudah tergelentar, jatuh akibat dibully sama teman-temannya. Nah, lewatlah satu sekolah dia, lewat seorang naik sepeda, tapi cuma melihat saja, tidak ada membantu, tidak menolong. Jadi apa yang dilakukannya hanya lewat saja, adik-adik. Bayangkan, udah sakit ini, udah setengah nafasnya, udah hampir mau mati. Jadi dia lewat. Yang kedua, lewat lagi, lewat yang sedang buang sampah nih. Biasanya kan di sekolah buang sampah di belakang nih, buang sampah. Mereka lihat 2 orang, biasanya sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kanannya lihat, loh, kenapa dia ya? Apa yang dilakukannya ya? Terus yang dibully itu, yang dipukul itu, dia minta tolong saya sakit. Tapi 2 orang bilang, acuh saja. Ngapain kita bertolong kayak gitu? Nanti darahnya itu kena kita. Baju mereka kan putih merah nih, jatuh. Jadi lewat lagi mereka. Nah, ada yang lewat kebetulan sekolah yang, ya ini cerita saja, ini di sekolah, cuma lewat dia. Yang bukan sekolahnya ada yang lewat, lalu dia lihat di sana, oh sepertinya ada yang kecelakaan. Dia dekati, oh dilihat luka-lukanya. Ini sepertinya bekas pukulan, bukan bekas dari jatuh. Ya, dia hatinya tergerak belas kasihan. Ditolongnya saudara, adik-adik.
ditolongnya, diangkatnya, dibawanya lah ke tempat rumah sakit terdekat. Apa yang dilakukannya selanjutnya dilakukan? Ya tolong, bahkan kebetulan ini ada uangnya dari orang tuanya. Nah ya dipergunakan uangnya itu untuk menolongnya juga. Ini beli obat-obatmu ya, nanti beli obat salep ini, pokoknya kalau misalnya masih butuh saya akan titip ke dokter ya, saya akan titip ke dokternya, lalu ya pergi terus pulang. Nah ceritanya yang saya maksudkan, kakak maksudkan kepada adik-adik saya yang di rumah, bahwa kita harus mempunyai belas kasihan kepada sesama kita manusia, kepada siapa saja, pada mama, papa, atau keluarga yang lain, termasuk orang-orang yang tidak seiman kepada kita. Kita harus menolong. Tuhan Yesus menerapkan hal seperti itu, dan orang Samaria ini yang murah hati, yang menolong, bahkan ia membayar untuk pengobatan rumah sakit, sampai sembuh dia ya. Nah apa yang didapatkan orang Samaria dan apa yang didapatkan oleh orang yang menolong yang bukan sekolahnya, satu sekolahnya, yang pertama adalah dia punya hati kepada manusia. Dia tidak melihat ya satu sekolah, dia tidak melihat dia satu gereja, dia tidak melihat dia satu rumah atau berdekatan dengan rumah. Karena kalau kita berdekatan dengan rumah, ya tolong, kita ini, kita bantu. Ini orang lain. Ini orang yang kita tidak kenal, teman-teman, adik-adik. Kita tidak kenal dia, tapi mereka bantu. Nah, kakak mau ajak adik-adik supaya menerapkan hal seperti itu. Agar apa? Membantu siapa saja. Anak sekolah minggu pasti suka nih bantu adik-adiknya, membantu sesama manusia. Kan gereja kita punya ini misi supaya mengasihi siapa saja. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, mengasihi siapa saja. Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi orang yang lain, siapa saja. Nah karena si Alpon, si Boy, atau yang lain hanya karena mendapatkan es krim, ya tolong. Ada yang jatuh nih, tapi ayo kita tolong. Dia tolong dia untuk bantu, tapi hanya mendapatkan es krim. Kalau si Alpon, apa kita tolong dia? Dia tidak ada duit, tidak ada uang. Nah orang-orang yang di Alkitab katanya tadi sudah dirampas, semua uangnya sudah diambil perampok, tidak ada uang, tapi dia dibantu. Datanglah si Alpon, ngapain kita bantu itu Bang Boy? Ngapain kita bantu itu? Ya nggak ada uang lagi, kita tidak dapat es krim. Tapi Tuhan Yesus menerapkan kepada kita agar membantu. Jangan melihat ada imbalannya, ada es krimnya, terus ada jajan dikasih. Jangan. Mengasihi sesama manusia itu adalah yang utama bagi kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita kan, sudah mengasihi adik-adik, makanya Tuhan sayang kepada kita. Jadi semakin kita mengasihi sesama manusia, Tuhan akan semakin mengasihi kita. Jadi terapkanlah kepada adik-adik bahwa siapapun di depan kita yang jatuh, yang membutuhkan pertolongan kita, ya tolong. Jangan mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan es krim, jangan mengharapkan uangnya atau apapun.
di dalam hidupnya. Tetapi tolonglah dengan apa yang kita bisa tolong ya, apa yang bisa kita lakukan ini ya kita tolong mereka, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Balaskan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Kita sudah menyaksikan betapa hebat luar biasanya orang Samaria ini, yang nolong, yang bawa, terus sampai dia sembuh. Bayangkan adik-adik, sampai dia sembuh. Ada yang menolong nggak? Sekarang aja masa-masa COVID, menolong, memegang pun nggak mau. Apalagi ya sampai membalut luka-lukanya, membalut ini semua yang darah-darahnya, nana-nana yang keluar. Sampai berapa hari, tidak mungkin 1 hari sembuh kan? Harus kita jenguk lagi, pergi jenguk lagi, lihat kondisinya aman apa belum, dia butuh apa. Nah, sampai seperti itu pemikiran adik-adik itu sudah luar biasa. Jadi abang, kakak, semua anak guru-guru sekolah minggu menginginkan kepada adik-adik semua untuk berbuat baik. Bahkan kami pun harus berbuat baik kepada adik-adik siapapun. Oke? Dan terapkanlah firman Tuhan yang kakak sampaikan kepada adik-adik supaya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah hamba sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu, walaupun mereka di rumah, dimanapun akan mereka berada, di sekolah, di rumah, bahkan di jalan manapun mereka temukan hal-hal seperti itu, mereka bisa mengaplikasikannya tanpa mendapatkan imbalan. Tuhan Yesus berkati setiap adik-adikku yang masih proses pembelajaran, berikan hikmat bagi mereka, pertumbuhan rohani dan jasmani. Mereka sehat, kuat, dan tetap tunduk kepada orang tua, mengasihi mama papanya di rumah, mengasihi terlebih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.